Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di mana saja Anda berada, semoga rahmat nikmat Allah, taufik hidayahnya, inayah dan kasih sayangnya selalu menaungi kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas satu hadis yang sangat populer tentang puasa. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan sebagian imam-imam yang lain, Imam Nasai misalnya. Jadi hadis ini hadis muttafaq alaih. Dalam salah satu hadis ini Rasulullah bersabda yang berasal dari hadis qudsi. Kullu amal ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam, setiap amal manusia adalah kepunyaannya, kata Allah. Illa syiyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku, karena itu aku yang akan membalasnya secara langsung. Ini biasanya diungkapkan oleh para mubalek, para dai, para kiai, menggambarkan betapa istimewanya hadis ini. Saya ingin mengutip pandangan Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Syarah Bukhari, dalam karya beliau Fathul Bari. Menariknya, Imam Ibnu Hajar Asqalani ini membahas hadis ini juga. Lalu dieksplorasi, diuraikan oleh Imam Ibnu Hajar makna hadis ini. Imam Ibnu Hajar mengutip para ulama, yang para ulama ini berbeda pandangan tentang makna hadis ini sehingga membuahkan ada 10 makna tentang hadis ini. Nah, saya ingin menjelaskan 7 makna saja. Apa sebetulnya maksud bahwa puasa itu kepunyaan Allah, bukan milik kita, khusus istimewa kepunyaan Allah, dan Allah secara langsung yang akan membalasnya. Pertama, kata Imam Ibnu Hajar, an-nasawm la yaqa'u fihi riya kama yaqa'u fi ghairi. Ini makna hadis ini. Jadi puasa itu kepunyaan Allah adalah dalam puasa itu tidak ada bagian riya. Jadi ketika kita melakukan ibadah puasa, dalam puasa itu kita ikhlas beribadah kepada Allah. Sedangkan dalam ibadah-ibadah yang lain sangat mungkin kita melakukannya karena riya, karena orang lain, perhatian orang lain, ingin didengar oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, ingin diperhatikan oleh orang lain. Tapi puasa, kata Imam Ibnu Hajar, mengutip juga pandangan-pandangan para ulama yang lain, itu tidak ada bagian riya dalam puasa. Bahkan ada hadis Rasulullah juga yang lain yang sangat terkenal, laisa fisyam riya, di dalam puasa itu tidak ada bagian untuk riya. Jadi kita akan mengalami ya, ketika puasa kita itu bahkan seringkali menikmati ibadah puasa. Walaupun jelas melelahkan kita, apalagi kita sambil kerja misalnya, sambil melakukan aktivitas yang mengeluarkan energi. Tapi misalnya ketika kita puasa, kita tidak ingin membatalkan puasa kita walaupun tidak ada orang yang melihat. Katakanlah misalnya ketika kita wudhu, air itu bersih, kita haus sekali, tapi kita tidak minum air itu. Walaupun ketika kita minum misalnya seteguk, 2 teguk, atau sebanyak segelas misalnya, tidak ada orang yang tahu. Hanya itu rahasia kita dengan Allah. Tapi kita tidak membatalkan puasa. Walaupun kita mungkin haus. Siang hari, sore hari, misalnya pas asar misalnya. Kita tetap tidak ada orang yang tahu, kita bisa aja minum. Ketika di ruang sendirian. Tapi itu tidak kita lakukan. Karena memang kita beribadah ini ikhlas lillahi ta'ala. Karena itu dikatakan puasa fa'innahu li, kata Allah. Puasa itu milikku, bukan milik siapapun yang lainnya. Ini yang pertama, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang kedua, makna puasa itu milik Allah, wa ana ajzi bih. Kata Imam Ibnu Hajar, makna wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas langsung, kata Allah,
orang-orang yang berpuasa itu bimakna ani anfaridu bi'ilmi miqdari sawabih wa tadaifi hasanatih. Jadi hanya aku yang tahu, kata Allah, balasan untuk orang-orang yang berpuasa, ganjarannya, pahalanya, dan pelipat gandaan kebajikan puasa itu hanya aku yang tahu, tidak diketahui oleh siapapun. Jadi puasa itu kalau ibadah-ibadah yang lain, misalnya sholat, zakat, haji, amal-amal sosial kemanusiaan, sedekah, menolong orang lain, amal-amalnya boleh jadi diketahui, diungkapkan oleh Rasulullah, diungkapkan oleh Allah, diberitahu oleh para malaikat misalnya. Tapi ketika puasa dirahasiakan oleh Allah. Pelipat gandaannya, kebajikannya, ganjarannya itu istimewa, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya aku, kata Allah, yang tahu akan memberi ganjarannya, mengistimewakannya, melipat gandakannya. Ini yang kedua, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Hajar, qauluhu as-saum li, puasa itu milikku, bimakna ay annahu ahabbul ibadat ilayya. Jadi makna puasa itu milikku adalah puasa itu merupakan salah satu ibadat yang paling dicintai Allah. Makanya dikhususkan puasa itu milikku, bukan milik orang-orang yang berpuasa. Padahal sebetulnya kata para ulama, ibadah kita itu kan semuanya untuk Allah. Kita sholat ya lillahi ta'ala. Kita zakat, haji, ya lillahi ta'ala niatnya. Kita melakukan amal-amal sosial kemanusiaan, nolong orang lain, bantu orang lain, sedekah, itu juga ya lillahi ta'ala. Tapi kenapa puasa ditekankan seperti ini? Karena puasa itu ada nisbah kepada Allah secara langsung, dan juga salah satunya ini dia. Puasa itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Karena itu puasa itu milik Allah. Ini yang ketiga, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang keempat, idhofatut tasrif wa ta'zim. Makna fa'innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku dan aku yang akan membalas secara langsung. Dinisbahkan kepada Allah secara langsung. Kata Imam Ibnu Hajar, idhofatut tasrif wa ta'zim. Yakni penisbahan ini menunjukkan pemuliaan dan pengagungan Allah terhadap puasa. Jadi kata Imam Ibnu Hajar sama dengan mengatakan Baitullah, rumah Allah. Padahal sesungguhnya hakikatnya semua rumah adalah rumah Allah. Tapi kenapa disebut ketika menyebut Ka'bah itu Baitullah? Untuk menunjukkan betapa mulianya Ka'bah sehingga Ka'bah menjadi istimewa. Sama dengan puasa, dinisbahkan fa'innahu li. Puasa itu milikku, puasa itu kepunyaanku, puasa itu untukku. Itu untuk menisbahkan pemuliaan dan pengagungan ibadah puasa. Jadi sampai pada yang keempat ini sebetulnya benang merahnya bisa kita tarik bahwa puasa itu betul-betul istimewa, ibadah yang khusus antara kita dengan Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Nah, kita masuk kepada yang kelima. Makna yang kelima ini lebih khusus lagi. Kata Imam Ibnu Hajar, annal istighna anit ta'ami wa ghairihi minasyahawati min sifati rabbi jalla jalalah. Jadi ketika kita puasa, kita tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan hawa nafsu syahwat kita. Semua ini min sifati rabbi jalla jalalah, kata Imam Ibnu Hajar. Ini merupakan sifat Allah yang maha agung. Jadi begini, kita ini kan manusia, we are human, kita manusia, lalu kita melakukan aktivitas, kegiatan yang sifatnya manusiawi. Apa aktivitas, kegiatan, amal, perbuatan yang sifatnya manusiawi? Ya seperti makan, minum misalnya. Lalu kita punya hawa nafsu, punya syahwat, melampiaskan hawa nafsu kita misalnya. Melampiaskan hawa nafsu kita yang tentu baik misalnya.
seperti hubungan suami istri. Ini sifat-sifat manusiawi. Lalu ketika puasa, sifat-sifat manusiawi ini kita kesampingkan. Kita tidak boleh melakukan sifat-sifat manusiawi ini. Amal-amal kemanusiaan ini yang sifatnya natural bagi kita. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menyalurkan hawa nafsu syahwat kita kepada pasangan kita. Nah, ini merupakan amalul ilahiyah, merupakan amal-amal ketuhanan, aktivitas ketuhanan yang bukan aktivitas kemanusiaan. Kita melakukan aktivitas ketuhanan. Makanya Imam Qurtubi di sini mengatakan, Imam Ibnu Hajar mengutip Imam Qurtubi, ini merupakan amal ketuhanan, karena itu puasa dinisbahkan, disandarkan kepada ketuhanan. Fa innahu li, puasa itu untukku, puasa itu kepunyaanku. Karena kita melakukan, dengan puasa itu kita menisbahkan, kita melakukan amal-amal ketuhanan. Karena itu puasa dinisbahkan kepada Allah. Kata Imam Qurtubi, dengan puasa itu seolah-olah Allah berkata, ka'annahu yaqulu inna shaim yataqarrabu ilayya bi amrin huwa muta'alliqu bi sifatin min sifati. Seolah-olah Allah berkata, kata Imam Qurtubi, lihatlah, sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu melakukan amal perbuatan mendekat kepadaku, kata Allah. Yataqarrabu ilayya, mendekat kepadaku dengan satu amalan, satu aktivitas yang aktivitas itu, kegiatan itu, amalan itu merupakan berhubungan dengan salah satu sifatku. Apa sifat Allah itu? Ya tidak makan, tidak minum, tidak ada syahwat, tidak ada nafsu. Dengan puasa kita melakukan salah satu sifat Tuhan ini. Maka dinisbahkanlah puasa itu dengan milik Allah. Jadi betul-betul istimewa. Kita melakukan satu aktivitas mendekati sifat ketuhanan ketika puasa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang keenam, kata Imam Ibnu Hajar, binisbati ilal malaikah li'anna dzalika min sifatihim. Selain dengan puasa itu kita dinisbahkan dengan sifat Allah, dengan puasa juga kita dinisbahkan dengan sifat malaikat. Kita tahu malaikat itu ibadun mukramun indallah. Hamba yang mulia di sisi Allah. Mereka tidak, ya sama. Mereka mendekati sifat Allah. Tidak makan, tidak minum, tidak ada syahwat dan hawa nafsu. Kerjanya hanya beribadah kepada Allah. Ketika puasa kita melakukan itu. Lalu ketika kita mengisi dengan hal-hal yang positif saja. Menjauhi hal-hal yang negatif, menjauhi hal-hal maksiat. Kita puasa, tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat kita. Lalu kita mengisinya dengan ibadah. Sholat wajib kita lengkapi dengan sholat sunnah, tarawih, tahajud, tadarus Al-Quran. Lalu melakukan amal-amal kemanusiaan, kebajikan. Kita bersedekah, menolong orang lain, menolong orang-orang yang membutuhkan kebajikan dari kita, kebaikan dari kita. Ini semua merupakan hal-hal yang positif, menjauhi hal-hal yang negatif. Ini merupakan amal malaikat. Ini merupakan sifat malaikat. Karena itu kita puasa itu menjadi istimewa, dinisbahkan kepada Allah karena kita melakukan amal-amal ketuhanan dan amal-amal malaikat. Sifat ketuhanan, sifat-sifat malaikat. Ini menjadikan puasa menjadi istimewa. Yang terakhir, ketujuh, an-najami al ibadat tuwafa minha madzalimul ibad illa syiyam. Jadi seluruh ibadah, kata Imam Ibnu Hajar, nanti akan dijadikan penebus. Di akhirat nanti amal-amal kita ini akan dijadikan penebus bagi orang-orang yang pernah kita zolimi dan kita belum minta maaf kepada orang itu. Illa syiyam, kecuali puasa. Puasa tidak boleh dijadikan penebus. Jadi misalnya kita pernah menzolimi orang lain, pernah menganiaya orang lain, pernah mencaci maki, melukai orang lain, mengambil hak orang lain misalnya dalam kehidupan dunia ini. Lalu kita belum minta maaf kepada mereka. Nanti di akhirat kita akan dituntut oleh orang-orang ini.
Lalu ketika dituntut amal-amal kita yang lain, sholat, zakat, haji, amal-amal kebajikan, amal-amal sosial kemanusiaan juga akan dijadikan penebus oleh Allah ketika ada yang menuntut di akhirat. Tapi puasa tidak akan bisa dijadikan penebus. Ini khusus istimewa untuk Allah, tidak boleh dijadikan penebus. Walaupun ada hadis di sini, Imam Ibnu Hajar menurunkan perdebatan yang dikutip juga oleh Imam Qurtubi. Karena ada hadis tentang muflis. Al-muflis alladzi ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa sodaqatin wa siyamin wa ya'ti wa qad satama hadza wa daraba hadza wa akala mali hadza. Jadi kan ada hadis juga yang populer, hadis tentang muflis. Orang-orang yang bangkrut, yaitu orang-orang yang datang di yaumul qiyamah, di yaumul hisab, dia membawa amal-amal kebajikan tentang ya sholatnya, hajinya, puasanya disebut di sini. Lalu ada orang-orang yang dizalimi oleh dia, dianiaya oleh dia, dicaci maki oleh dia, disakiti oleh dia, lalu menuntut. Nah, amal-amal ini ya puasa, ya sholat, zakat, puasa masuk untuk menjadi penebus. Tapi kata Ibnu Hajar begini menariknya. Tapi walaupun hadis tentang muflis ini ada, puasa dimasukkan, tapi banyak lagi hadis-hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, misalnya Imam Ahmad dan imam-imam yang lain, Abu Daud misalnya, dan imam-imam yang lain banyak menunjukkan, menegaskan bahwa puasa itu dikecualikan. Ada di sini Imam Ibnu Hajar mengutip ada 4 hadis. Kullul amali kafaratun illa saum, as-saumu li wa ana ajzi bih. Kullul amali kafaratun illa saum. Kullu ma ya'maluhu ibnu Adam kafaratun lahu illa saum. Likulli amalin kafaratun wa saumu li wa ana ajzi bih. Ini 4 hadis yang diturunkan oleh Imam Ibnu Hajar, bahwa 4 hadis ini sama maknanya. Seluruh amal anak Adam akan menjadi penebus di akhirat nanti. Ya puasa, ya zakat, ya haji, ya amal-amal kemanusiaan. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, karena puasa itu kepunyaanku, tidak boleh untuk menebus amal-amal anak Adam. Puasa akan aku istimewakan, kata Allah. Nah, ini yang menarik. Makanya di sini juga Imam Ibnu Hajar mengutip satu riwayat dari Ibnu Uyainah. Jadi ketika nanti di yaumul qiyamah, yaumul hisab, orang-orang yang mungkin pernah kita zolimi, pernah kita aniaya, pernah kita sakiti, lalu kita tidak di kehidupan dunia ini kita tidak meminta maaf kepada mereka, sehingga mereka nanti akan menuntut di akhirat amal-amal kita diambil yang lain. Oke, kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Uyainah ini, amal kita akan diambil. Tapi ketika sudah habis amal yang lain, puasa tidak bisa diambil. Puasa ini akan dikhususkan oleh Allah sehingga kita diselamatkan dengan puasa ini, dimasukkan ke surganya. Walaupun amal-amal yang lain ini habis. Amal pahala sholat habis, pahala zakat habis, pahala sodako habis, pahala haji habis, pahala amal-amal kemanusiaan habis, misalnya untuk menutupi orang-orang yang menuntut yang pernah kita zolimi dan kita belum minta maaf kepada mereka misalnya. Ketika sudah habis, puasa tidak bisa dituntut. Puasa istimewa, kepunyaan Allah, hubungan khusus antara Allah dengan kita. Lalu amal puasa ini tidak boleh diambil oleh mereka, khusus menyelamatkan kita dimasukkan ke surganya oleh Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, nah 7 makna tentang puasa itu, as-saumuli wa ana ajzi bih ini, puasa adalah milik Allah dan Allah yang akan mengganjar secara langsung. Ini menunjukkan benang merahnya kalau kita tarik, puasa ini satu ibadah yang sangat istimewa, mulia sekali, sifatnya khusus antara kita dengan Allah, sehingga Allah itu memberi pahalanya juga istimewa. Karena itu sebagai kesimpulan, mari puasa ini merupakan ibadah yang sangat istimewa,
khusus, kita melaksanakan sifat mendekati sifat-sifat Allah, sifat-sifat malaikat. Karena itu Allah juga memberi ganjarannya, pahalanya menjadi istimewa. Karena itu mari kita isi lagi puasa ini dengan amal yang betul-betul total. Kita laksanakan amal ibadah puasa ini, kita isi rukun-rukunnya dengan khusyuk, dengan penuh kebajikan, dengan penuh semangat, dan kita jauhi segala maksiat, segala keburukan, sehingga puasa ini juga karena Allah mengistimewakan puasa, puasa juga betul-betul kita istimewakan dalam beribadah. Semoga puasa menjadi istimewa bagi kita dan istimewa di hadapan Allah, dan mudah-mudahan bisa menjadi ganjaran yang betul-betul istimewa di akhirat kelak, bisa mengantarkan kita diistimewakan Allah di dunia dan di akhirat dan mendapatkan surganya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.